Halo, salam adik-adik Abu Berkat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat beribadah di sekolah Minggu Aba Berkat. Pasti adik-adik Aba sehat dan sukacita karena Tuhan kita selalu senantiasa memberkati adik-adik Aba dan kita semua. Adik-adik Aba Berkat, Kakak Kris mengajak guru-guru sekolah minggu, mengajak adik-adik Aba Berkat untuk bersama-sama kita memulaikan ibadah ini. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan lagi Bapa Ku Datang Padamu. Bapa Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Sebab karena penyertaan-Mu kami ada, Engkau begitu baik, sudah memberkati adik-adik Aba sampai saat ini, dari dulu, kemarin sampai saat ini, dan sampai selamanya untuk dapat berkumpul kembali, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami menyatakan rasa syukur kami lewat lagu pujian kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik Aba Berkat, jangan kemana-mana. Kakak Kris masih mengajak adik-adik Aba Berkat nyanyi lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
adik-adik apa berkat kita semakin cepat lagunya. Kita nyanyikan Allahku besar kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke, adik-adik apa berkat, kita masih memuji Tuhan. Kita katakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Pastilah kau akan berdua. Oke adik-adik apa berkat, saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik apa berkat? Oh, adik-adik apa berkat, jangan lupa kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, persembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik apa berkat, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau
berkat. Saya kata persilakan Kak Evi akan menceritakan firman Tuhan. Shalom adik-adik Abah, selamat pagi. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kakak ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ayo, jangan ada yang ngintip ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Bahkan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pakai telinga kami, bahkan hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami adik-adik Abah, bahkan kami semua yang jika kami melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan ampuni kami sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik Abah, di pagi hari ini gimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tidak sabar lagi bukan? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu ini yang temanya adalah orang benar dan orang berdosa. Orang benar dan orang berdosa. Namun sebelum kakak menjelaskan, bahkan sebelum kakak menyampaikannya, menjelaskannya, kakak ingin menunjukkan dua buah gambar yang berbeda. Nah, nanti ketika kakak menunjukkannya, memperlihatkannya, adik-adik Abah tolong diperhatikan dengan baik dan seksama. Oke? Kakak akan menunjukkannya. Gambar yang pertama yaitu, nah semuanya melihat gambar yang pertama yaitu di sini terdapat apa? Ayo sama-sama kita jelaskan. Yang pertama itu terlihat pemandang di sini terlihat sejuk. Benar? Di sini ada pohon yang rimbun dengan ranting dan batangnya yang sangat kokoh dan subur. Di sini terdapat pohon daunnya yang sangat lebat, bahkan dapat melindungi orang yang berteduh di bawahnya. Saking subur dan lebatnya, sampai-sampai dia terlihat sangat besar dan gemuk. Di sini terlihat sangat subur. Bahkan akarnya yang panjang dan akarnya yang sangat kokoh yang menancap di tanah, meresap makanan sehingga membuat batang pohon ini menjadi kokoh dan kuat. Di saat ada angin badai pun dia tetap kokoh karena akar-akarnya sangat kuat. Nah, adik-adik Abah, di sini terlihat sangat jelas pohon yang subur dengan batang dan rantingnya, daun-daunnya yang sangat rimbun, yang membuat dapat orang berteduh di bawahnya. Adik-adik Abah, pasti kita senang bukan ketika di siang hari saat cuaca yang panas kita dapat berteduh di bawah pohon yang rindang. Nah, di sini terdapat aliran air danau. Air danau di samping pohon yang subur ini. Nah, adik-adik Abah bisa lihat kan? Nah, gambar yang kedua akan kakak tunjukkan dan lihat perbedaannya. Nah, ini adalah gambar yang kedua. Adik-adik Abah bisa lihat kan? Di sini terlihat sangat gersang, terlihat sangat panas. Nah, bahkan batangnya ini terlihat kering, menciut, mengecil karena tidak subur, karena terlihat gersang. Bahkan daun-daunnya pun tidak terlihat, berguguran karena tidak ada mungkin tidak ada air di sini di bawahnya, di sampingnya. Nah, adik-adik Abah lihat, akarnya pun terlihat pendek, kecil dan tidak kuat untuk menopang ketika ada angin yang besar, ketika ada badai yang besar, tidak dapat menopang dengan kuat batang pohon tersebut. Di sini sangat terlihat tandus, bahkan kering, ininya kering, menciut, kecil, bahkan akar pohonnya pun terlihat kecil dan tidak kokoh dalam tanah. Nah, adik-adik Abah lihat perbedaannya bukan? Nah, apa yang membuat pohon ini tidak subur dan apa yang membuat gambar pertama tadi pohonnya subur? Adik-adik Abah, ayo perhatikan apa yang membuat subur dan apa yang membuat pohon yang kedua ini, gambar yang kedua ini menjadi tidak subur. Nah, kita kembali kepada gambar yang pertama, bahwasanya kita lihat di sini bahwa adanya aliran air danau. Air danau ini yang membuat pohon ini menjadi subur. Kenapa? Dia dapat menyerap air, menyerap makanan yang di dalam tanah. Nah, adik-adik Abah
bukan manusia saja yang dapat makan, bukan manusia saja yang memerlukan makanan, bahkan tumbuh-tumbuhan pun, hewan pun membutuhkan makanan. Nah, di pohon ini kita lihat bahwa air danau di sampingnya ini membuat dia menjadi tumbuh subur karena tercukupi makanannya, karena akarnya dapat menembus air sehingga makanannya cukup, sehingga dia subur dan menjadi kuat. Berbeda dengan gambar yang kedua, adik-adik Abah bisa lihat bahwa di sini tidak terdapat air danau, bahkan terlihat sangat gersang dan panas. Nah, adik-adik Abah, dua gambar ini membedakan bahwa pohon yang subur dan yang tidak subur. Adik-adik Abah kita bisa masukkannya dalam bahwa adik-adik Abah tentu tahu cerita Daud dan Saul. Ketika Raja Saul masih memerintah bangsa Israel dan Raja Daud, Raja Saul sangat benci kepada Daud. Kenapa? Karena bangsa Israel lebih mengasihi Daud ketimbang dia. Intinya dia itu sangat benci sehingga dia ingin mencelakai Daud. Nah, Daud ini adalah anak Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ketika dia takut menghadapi Saul, dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon perlindungan kepada Tuhan sehingga Tuhan memampukan dia untuk dapat bertahan ketika dia sulit. Ketika mungkin Saul ingin membunuhnya, ia berdoa kepada Tuhan. Ia sembunyi di gua yang paling jauh dan memohon pertolongan Tuhan. Akibatnya dia boleh kuat, dia boleh menghadapi Saul ini. Berbeda dengan Saul. Saul adalah orang yang jauh dari Tuhan. Saul ini tidak ingin berdoa kepada Tuhan, bahkan dia melakukan sesuka hatinya berbuat dosa sehingga Tuhan jauh dari dia dan roh Tuhan jauh dari dia sehingga dia kalah dari Daud. Nah, Daud ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat gimana sih Kak? Harus dekat-dekat dengan Tuhan? Bukan seperti itu, tetapi dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan. Ketika dia takut, ketika dia lemah, dia berdoa memohon pertolongan dengan Tuhan. Nah, adik-adik Abah, apa sih hubungannya dengan pohon tadi? Nah, pohon yang subur tadi dekat dengan air danau, air yang dapat memberi dia makanan yang cukup sehingga dia menjadi subur, sehingga dia menjadi besar, sehingga dia menjadi kokoh, akar-akarnya yang kokoh, daunnya yang rimbun, karena dia dekat dengan air danau, sumber mata air. Nah, adik-adik Abah, sumber mata air di sini dapat sumber mata air di sini dapat kita sangkut pautkan dengan bahwasanya sumber air itu seperti tadi ketika Daud memohon kepada Tuhan. Nah, sumber air itu adalah Tuhan. Tuhan artinya seperti Tuhan yang memberikan kita kecukupan, yang memberikan kita perlindungan. Ketika tadi Daud merasa takut, tetapi ketika dia memohon kepada Tuhan, dia dapat melewatinya. Seperti pohon tadi di tepi air sungai, di tepi air danau, dia mendapat makanan yang cukup, dia mendapat air yang cukup sehingga dia menjadi kuat. Bahkan di tengah badai pun dia tetap kokoh karena akar-akarnya sangat kokoh. Berbeda dengan pohon yang kering tadi, dia tidak mempunyai sumber makanan, ia tidak dekat dengan mata air sehingga ia tidak mendapat cukup makanan sehingga dia menjadi ciut. Ciut artinya seperti menjadi kurus, menjadi kecil, menjadi kering, bahkan tidak mempunyai daun yang lebat. Adik-adik Abah bisa melihat mungkin cerita ini di dalam kitab Mazmur. Nanti Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6 menjelaskan bagaimana orang yang bijak dan orang yang fasik, orang yang benar dan orang yang berdosa. Nah, adik-adik Abah, pemazmur mengatakan yang menulis kitab Mazmur, pemazmur mengatakan bahwa orang yang tekun, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin membaca firman, bahkan merenungkannya dalam kehidupannya sehari-hari adalah orang yang benar, adalah orang benar yang bahagia. Kenapa Kak orang benar yang bahagia? Karena dia rajin membaca firman, dia rajin berdoa kepada Tuhan sehingga ia tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan. Tuhanlah yang seperti dikatakan tadi, jikalau pohon yang menjadi sumber makanannya adalah air, tanah tadi, maka manusia, kita orang percaya, sumber kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Bagaimana kita tahu maksud Tuhan? Bagaimana kita tahu apa sih Kak yang Tuhan mau? Bagaimana saya harus berbuat baik? Yaitu dengan cara membaca
firman Tuhan. Dikatakan pemasmur mengatakan adalah orang benar. Orang benar, kita jadi anak-anak yang benar, anak-anak yang tahu, anak-anak yang mengerti firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, ketika kita mengerti kehendak Tuhan, ketika kita rajin baca firman, maka ketika kita pun mendapat nilai jelek, padahal kita udah giat belajar nih, kita tidak kecewa, kita tidak marah, kita tidak menyalahkan orang lain, malah kita lebih giat lagi belajar karena tahu bahwa Tuhan akan menolong kita. Bahkan ketika mungkin kita sakit, kita tidak menjadi lemah, kita tidak putus asa. Bahkan mungkin ketika adik-adik sakit, adik-adik kecewa, Tuhan kenapa aku sakit, padahal aku ini rajin beribadah, rajin berdoa. Nah, Tuhan menguatkan kita. Bahkan mungkin ketika adik-adik pun teman-teman adik menyakiti adik-adik, ketika teman-teman adik-adik gak suka, bahkan membenci adik-adik, kita tidak membalasnya dengan kejahatan, tetapi kita memaafkan mereka, mengampuni mereka, karena kita dekat dengan Tuhan, karena Tuhan menolong kita agar terus berjalan benar, agar Tuhan terus menuntun kita di jalan yang benar. Amin. Nah, kebalikannya dari orang yang berdosa, yaitu orang yang fasik, ketika dia tidak mendapat nilai bagus, ketika dia mendapat nilai jelek, dia marah, dia kecewa, dia menyalahkan mungkin guru, dia menyalahkan mungkin orang tua. Nah, ketika mungkin dia sakit, dia kecewa, dia patah semangat, dia merasa Tuhan tidak adil, dia menyalahkan Tuhan. Bahkan mungkin ketika teman-temannya berbuat jahat kepada dia, dia membalasnya juga dengan kejahatan, karena dia tidak tahu kehendak Tuhan. Dia tidak tahu apa itu menjadi anak-anak yang benar, bagaimana Tuhan mau kita tetap hidup benar di mata Tuhan, karena dia tidak dekat dengan Tuhan, karena dia tidak membaca firman Tuhan. Bahkan pun ketika dia tidak membaca firman Tuhan, bagaimana dia dapat merenungkannya, bagaimana dia dapat berdoa. Nah, adik-adik Abah, ketika kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumber air seperti pohon yang subur tadi, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhanlah yang membantu kita, menuntun adik-adik untuk berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika pun kita dalam mengalami kesusahan, ketika kita dalam mengalami kekecewaan, ketika mungkin adik-adik bosan dengan keadaan ini atau sedang bimbang, ragu, kita tetap bersuka cita, kita tetap bahagia karena Tuhan menolong kita. Itulah pertolongan Tuhan ketika kita dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik Abah, tentu dari pelajaran hari ini tentang pohon yang subur dan pohon yang tidak subur menjelaskan bahwa apa yang menjadi pilihan adik-adik. Nah, adik-adik pasti bisa pilih dong, pilih yang subur atau pilih pohon yang tidak subur. Nah, kakak yakin dan percaya pasti kita semua memilih pohon yang subur. Nah, kalau kita mau menjadi pohon yang subur, kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau menjadi pohon yang subur, harus dekat dengan air. Kalau kita menjadi orang yang benar, kita dekat dengan Tuhan. Nah, dikatakan tadi bahwa di pohon subur itu orang-orang dapat berteduh, orang-orang dapat merasa sejuk. Nah, adik-adik Abah, ketika kita menjadi anak-anak yang manis, adik-adik yang manis, adik-adik yang dengar-dengaran firman Tuhan, adik-adik yang rajin, adik-adik yang disiplin di sekolah dimanapun berada, teman-teman adik-adik yang tidak mengenal Tuhan Yesus akan melihat sikap adik-adik. Oh iya, dia itu anak yang benar, dia rajin, dia disiplin, dia rajin berdoa, dia dikatakan anak-anaknya Tuhan Yesus. Orang akan mengenal kita, orang akan melihat adik-adik Abah adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi orang-orang dapat melihat kita, melalui kita nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Adik-adik Abah, jadi dari firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita mau berdoa. Kita dimanapun kita berada, dalam keadaan takut, dalam keadaan ketika kita mau ujian, ketika mau tidur, bahkan dalam segala hal kita berdoa, lalu mendengarkan membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik Abah, sekalipun adik-adik Abah bilang, "Kak, saya tidak mengerti ketika membaca firman Tuhan." Nah, adik-adik Abah, ketika kita membaca firman Tuhan, kita berdoa supaya Roh Kudus yang membantu adik-adik dapat mengerti firman Tuhan. Nah, sejak kecil kita mau menjadi adik-adik, menjadi anak-anak yang mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan, bahkan takut akan orang tua, yaitu menghormati orang tua. Adik-adik Abah,
demikianlah firman Tuhan, cerita firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita mau menjadi anak-anak yang benar, menjadi orang yang benar, menjadi pohon yang subur bagi orang lain, menjadi anak terang bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, adik-adik Abah, begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap semangat. Nah, adik-adik Abah, untuk minggu ini kakak akan kasih hafalan untuk kelas kecil, yaitu Mazmur 119 ayat 105. Tolong dicatat ya, nanti dibantu mama papanya. Mazmur untuk kelas kecil, Mazmur 119 ayat 105. Dan untuk kelas besar, Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-6. Nah, adik-adik Abah boleh dibaca juga tadi firman Tuhan tentang orang benar dan orang berdosa, atau orang fasik dan orang bijaksana, yaitu di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak tetap mengatakan tetap semangat, tetap sukacita, tetap bersukacita apapun keadaan kita, sebab Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik Abah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kami, bahkan adik-adik Abah, untuk kami mau menjadi orang benar, untuk kami mau menjadi anak-anak terang, untuk kami mau untuk tekun dan rajin, baik berdoa maupun merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar adik-adik Abah menjadi adik-adik yang dengar-dengaran, adik-adik Abah yang tahu kebenaran, bahkan hidup di dalam Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Hamba mau berdoa buat adik-adik Abah dimanapun berada, termasuk juga kedua orang tuanya yang selalu membimbing mereka. Tuhan tolong dimanapun mereka berada, Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan lindungi dari segala virus-virus penyakit yang ada saat ini. Tuhan tolong kami semua anak-anak-Mu dalam jamahan dan lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Tuhan, kami mau dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu.